Apa yang bisa dilakukan UMKM untuk meminimalisir kerugian akibat pandemi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ellen Puspitasari. Saat ini diberikan amanah sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Oke, bagaimana dengan kondisi para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19? Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor usaha yang turut merasakan dampak yang cukup dalam dari pandemi virus COVID-19 ini. Kondisi ini harap dicatat sangat berbeda dengan kondisi saat kita melalui krisis di tahun 1998. Saat itu UMKM menjadi pahlawan dalam menggerakkan kembali perekonomian nasional. UMKM saat itu tampil sebagai penyelamat dan penopang perekonomian nasional. Namun saat ini ibarat pepatah, para pelaku UMKM merasa hidup segan, mati tak mau. Pada saat mobilitas masyarakat dibatasi dengan adanya PSBB, dengan adanya PKM, maka semakin sempit ruang gerak warga sebagai konsumen. Aktivitas usaha dan bisnis pun kian terbatas atau stagnan. Kebijakan PSBB memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian, sehingga kita harus bisa memahami kenapa negara kita tercinta ini tidak memberlakukan adanya lockdown. Kita percaya bahwa pemerintah telah mempertimbangkannya dengan matang. Kondisi UMKM saat ini sangat rentan dan dipastikan sudah jutaan UMKM yang sekarat, bahkan sudah menutup usahanya. Pandemi COVID-19 yang melanda negara kita menjadikan UMKM tidak lagi tangguh, namun menjadi lumpuh. Tidak dapat lagi diandalkan sebagai penopang perekonomian bangsa. Pangsa pasar yang dimiliki berupa kebutuhan masyarakat yang sehari-hari semakin menyempit. Aneka produk yang telah disiapkan tidak mampu menjadi transaksi yang menggerakkan ekonomi dan perputaran uang. Hanya sebagian kecil yang mampu bertahan. OECD merupakan sebuah organisasi internasional yang menjadi acuan untuk negara-negara di dalam membangun kebijakan-kebijakan untuk kehidupan yang lebih baik. Melaporkan Small, Medium, and Enterprise pada pertengahan bulan Maret, negara besar seperti Amerika, kemudian Australia, UK, Amerika sendiri 96% pelaku usaha kecilnya itu sangat terdampak. 51% terindikasi tidak dapat bertahan. Belanda pada tanggal 20 Maret dilaporkan 50% startup itu diprediksikan sudah tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Diprediksi hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Untuk negara Belanda, per April tanggal 8, 85% dari small and medium enterprise-nya mereka mengalami kesulitan keuangan, yang 20% statusnya sudah sangat beresiko. Sedangkan Australia, 2/3 dari small business yang ada di Australia terdampak krisis. 41% mengalami penurunan pendapatan sampai dengan 50% dan mampu hanya bertahan tidak lebih dari 2 bulan. Untuk Kanada, 90% small business mereka sangat terdampak. Kurang dari sepertiganya bertahan dengan prediksi paling lama hanya beberapa minggu ke depan. Untuk UK, 37% small medium enterprise-nya itu mencutikan pekerjanya sejak bulan April. 6% sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan cash. 57% kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, inilah fenomena yang real sehingga para pelaku UMKM di Indonesia diharapkan mampu untuk segera melakukan recovery. Contoh yang lain, di Belgia sendiri 31 pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah tidak mampu bertahan dalam krisis. Untuk negara di Asia, Jepang per 21 Maret menyatakan bahwa 92% dari small and medium enterprise mereka adalah terdampak. Bahkan beberapa negara di Asia, 30% UMKM mereka melaporkan telah memberhentikan 50% dari pekerjanya. Kemudian kehilangan sekitar 50% pendapatan kasnya. Nah, ini adalah
ekonomi outlook yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersikap tidak menyerah, tetap semangat. Apa yang bisa dilakukan UMKM untuk meminimalisir kerugian akibat pandemi? Perlu diketahui terlebih dahulu, profil UMKM di Indonesia itu terbagi menjadi 3 klaster besar. Yang pertama yaitu klaster produsen, usaha dagang atau perdagangan, dan jasa. Untuk klaster produsen melakukan proses produksi, mereka memproduksi aneka makanan dan minuman seperti tahu, tempe, kue basah, bakso, mereka melakukan produksinya. Kemudian untuk aneka sandang, mereka memproduksi pakaian, batik, tas, sepatu, kerajinan, souvenir, mebel, percetakan, dan beberapa industri kreatif. Sedangkan untuk usaha jasa, itu mereka ada warung, kuliner, toko pakaian, toko sembako. Sedangkan untuk klaster jasa, service bisnis, seperti transportasi online, travel, wisata, dan umroh. Kemudian ada kontraktor, pengadaan barang jasa, bengkel, klinik, barbershop. Yang kita tahu ya, kalau di jasa ini ada I.O, event organizer, desain, dan percetakan. Kemudian mereka yang bergelut di bidang meeting, insentif, convention, and exhibition, yaitu untuk menyelenggarakan pertemuan, konvensi, dan pameran. Jangan lupa subscribe ya.